Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak perlu menjaga sistem imun tubuh kita agar menjadi lebih baik. Dengan cara yang pertama, sebelum makan atau sebelum melakukan apapun, wajib banget cuci tangan. Nah, yang kedua, barulah kita harus menjaga pola makan makanan sehat. Habis itu, olahraga yang teratur, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak, siapkah belajar kita hari ini? Siap? Yuk, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Ada 3 akhlak terpuji yang akan kita bahas. Yang pertama adalah simpati, lalu ada toleransi, dan yang ketiga adalah hidup rukun. Nah, yang pertama adalah simpati. Simpati di sini artinya merasakan kasih sayang. Gampangnya, tidak usah panjang-panjang ya, gampangnya saja. Kita akan ikut merasakan kesedihan, kebahagiaan, atau kemarahan orang lain. Itu simpati. Misal contoh, ketika ada bencana alam. Kira-kira ketika kalian lihat bencana alam, nonton di YouTube atau di TV, apakah kalian ikut merasakan kesedihannya? Di mana mereka kehilangan ayah, ibunya, rumahnya, dan sebagainya. Kalau kalian bisa merasakan kesedihan mereka, itu adalah simpati. Yang kedua, itu adalah toleransi. Toleransi di sini artinya adalah kita menghormati, bekerja sama dengan kelompok yang berbeda dari diri kita sendiri, baik secara bahasa, budaya, politik, maupun beragama. Nah, contoh misal, kalian punya teman yang kulitnya ternyata lebih gelap ketimbang kulit kita. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian akan menghina atau kalian tetap berteman dengan mereka? Ya, jawabannya benar sekali. Kita harus tetap berteman dengan mereka. Yang kita lihat bukan kulitnya, yang kita lihat bukan rupanya, tetapi yang kita lihat adalah kebaikannya. Seperti itu. Dan yang kedua, misal toleransi. Ketika guru menjelaskan di depan, menjelaskan pelajaran, nah di situ tugasnya anak-anak adalah mendengarkan, memperhatikan dengan baik. Itu termasuk juga toleransi. Dan yang ketiga contohnya, adakah dari kalian suka main petasan ketika lebaran? Nah, ibu sama juga suka dengan petasan tersebut. Akan tetapi alangkah baiknya kalau kalian mau main petasan, carilah tempat yang luas, misal lapangan yang jauh dari rumah atau jalan. Karena coba kalian pikirkan, apabila kalian main petasan di jalan, tiba-tiba ada sepeda motor. Sepeda motornya lewat, nggak kelihatan, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, itu termasuk toleransi. Toleransi pun ada batasannya dalam beragama. Contoh misal, kalian agamanya Islam, kalian punya teman agamanya yang bukan beragama Islam atau non-Muslim, Kristen, Buddha, dan sebagainya. Nah, apakah kalian harus menghina mereka atau mengganggu ibadah mereka? Coba, jika kalian yang ada di posisinya mereka ketika kalian sholat lalu diganggu, apa yang kalian pikirkan? Apa kalian merasa kesal? Pastinya kesal. Nah, toleransi dalam beragama adalah kita
cukup tidak mengganggu ketika mereka beribadah, tidak menghina mereka karena berbeda dengan kita atau yang lainnya. Pun sama sebaliknya, yang non muslim juga harus toleransi kepada kita ketika kita ke masjid, ketika kita lagi ngaji. Itu juga harus sama-sama toleransi. Karena surat Al-Kafirun ayat ke-6 menjelaskan, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi untuk agama kita masing-masing. Jangan sampai kita mencampuri agamanya orang lain. Kita cukup belajar tentang agama kita sendiri, perbaiki diri. Yang ketiga adalah kita hidup rukun. Hidup rukun ini apabila kita simpati, kita sudah bisa bersimpati ke orang lain, juga sudah bisa bertoleransi kepada orang lain, maka akan terciptalah hidup rukun. Nah, hidup rukun ini maksudnya adalah kita hidup damai, tidak bertengkar. Kalau kalian masih tengkar sama adiknya di rumah, berarti kalian belum bisa hidup rukun dengan adik. Seperti itu. Nah, hidup rukun, kenapa kita perlu hidup rukun? Karena kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu bantuan orang lain juga. Terus, hidup rukun itu memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dari surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, terus bersuku dan berbangsa agar kita bisa hidup rukun. Dan perlu diingat, yang Allah muliakan di sisinya adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi Allah tidak melihat warna kulit kalian, juga tidak melihat kaya atau miskin kalian, tapi yang dilihat adalah hati kalian, iman kalian, dan takwa kalian. Begitulah penjelasan mengenai simpati, toleransi, dan hidup rukun. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.